Bertanya seolah mau bikin malu di depan ratusan orang KDM skakmat anggota DPRD ini. Kemarin rapat paripurna Jabar ada momen unik di mana seorang anggota DPRD dari fraksi PDIP bertanya saat Kang Deddy akan melakukan pidato. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kami persilahkan. Instruksi pimpinan Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena ada sekitar 13.544 KK yang terdampak. Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan elegan dan penuh percaya diri, KDM memberikan jawaban yang bikin anggota DPRD ini nggak bisa berkata-kata lagi. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar, karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup, kami sudah menerima data. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. Masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya, ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Guys, anak buah KDM mengaku juga ada dana Badan Layanan Umum Daerah Jawa Barat yang disimpan di deposito. Kena lu. Jadi benar ya pernyataan Purbaya kalau KDM dikibulin anak buahnya. Pertanyaannya, berani nggak KDM memecat sekda seperti yang dia janjikan, atau KDM lebih memilih menjilat ludahnya sendiri? Norman Nugraha, Kepala BPKAD, menyebut setidaknya ada 4 Badan Layanan Umum Daerah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Ayo, gimana Kang Deddy? Berani nggak pecat sekdanya? Mau ngeles apa lagi? Awalnya ngeles soal nominal yang tidak sesuai. Setelah di cross check ke Mendagri sampai ke BI, yang ternyata data Purbayalah yang benar. Lalu ngeles soal deposito, katanya tidak ada yang di deposito. Nah, sekarang diakui nih, ada deposito. Mau ngeles apa lagi? Sudah saya ingatkan, KDM salah pilih lawan kalau serang Purbaya. Sudahlah Kang Deddy, fokus saja kerja, kurang-kurangi konten. Apalagi berniat menjatuhkan Purbaya, percuma yang ada Anda yang terpelanting. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Aya informasi anu ngerakeun urang Bogor, nyaeta datangna ti Kang Deddy Mulyadi keur nuju anjeunna kamari menghadiri acara pembagian dana kompensasi. Anjeunna ngagali informasi bahwasana para penambang eta ngahasilkeun artos tina hasil nambang eta kisaran antara 30.000 sampai dengan 80.000. Nah, ini jauh beda dengan pengakuan si Akang yang memakan kelapa. Si Akang yang memakan kelapa, beliau mengaku perharinya mendapatkan uang dari hasil tambang sekitar 200.000. Nah, dengan kejadian hal ini
ya Kang Deddy Mulyadi akhirnya tahu fakta yang sebenarnya, dan tentu saja beliau merasa tertipu oleh orang yang memakan kelapa tersebut. Teman-teman, saya ingatkan, jangan sesekali kita menipu orang baik, karena ketika orang baik itu kelihatan bodoh di mata kita, sesungguhnya dia sedang menilai diri kita. Orang baik itu memang barangkali akan kelihatan bodoh, tetapi sebenarnya dia sedang menggunakan instingnya, dia sedang menggunakan kecerdasannya untuk menilai kita. Jadi sekali lagi, mari kita selalu berbuat baik, berlaku jujur dimanapun kita berada. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener Bu, Pak KDM posisi sekarang pejabat publik, bukan perorangan, harus dipublikasikan. Ini positif untuk Pak Deddy, dia bener-bener sayang sama rakyatnya. Saya sangat bla 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 sampai ke bawah. Intinya ya, aku kasih tahu buat kalian semua, yang namanya gubernur, yang namanya pejabat, ketika dia mengekspos ataupun mempublikasikan kegiatannya, itu tandanya biar orang-orang itu tahu, biar rakyatnya tahu, di sekitar tahu kalau Jawa Barat ini sekarang seperti ini, sekarang Jawa Barat semaju ini, sekarang kita memiliki ini, itu hal yang positif. Jadi kalau menurut kalian kebaikan itu tidak boleh diekspos, contoh kalian kan ada yang komentar seperti itu juga. Terus yang boleh diekspos apa? Konten-konten yang jelek, konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Menurut kalian seperti itu. Jadi kalau menurut aku hal-hal baik, video-video baik, video KDM yang menginspirasi, ataupun video-video KDM yang membantu orang, yang menolong orang, yang mencintai rakyatnya, mengayomi rakyatnya, memperjuangkan rakyatnya, itu wajib banget disebarluaskan, wajib banget orang-orang itu tahu bahwa kita itu memiliki pemimpin sehebat itu. Itu kalau menurut aku. Ini bukan masalah riak, bukan ya. Ini bukan masalah riak, tapi kita itu kagum kepada pemimpin kita ataupun gubernur kita. Itu kalau menurut aku. Kalau di Islam, kalau menurut aku itu juga dianjurkan kita menyebarluaskan kebaikan-kebaikan seseorang, karena itu menginspirasi untuk kita semua. Apalagi dengan melihat video itu, terkadang kita itu hati kita terenyuh, ingin seperti itu juga, ingin menjadi baik seperti itu juga. Itu kalau menurut aku. Jadi kalau menurut kalian salah sih, itu pendapat kalian ya, kalian bebas mau berkomentar apa saja. Jadi buat kakak Wawan Sutardi, kakak senior ini, terima kasih sudah mau berkomentar di video aku sebelumnya. Dan buat follower aku semua tanpa terkecuali, sehat selalu. Itu adalah pendapat aku. Kita bebas mau berpendapat apa saja di sini di TikTok, apalagi ini akun-akun aku. Itu kalau menurut aku, ini video-video aku. Dan buat kalian, untuk kali ini sih aku punya video ya, lagi-lagi ya, yang namanya ya sosial media ya, lagi-lagi tuh membuat video itu ditujukan kepada KDM, gak taunya itu bukan daerah ataupun tempat Jawa Barat. Maksudnya tuh bukan daerah Jawa Barat. Jadi tuh kadang apa-apa tuh dipanggilnya KDM, apa-apa mereka itu nyebutnya KDM. Intinya tuh mau menjatuhkan KDM kalau menurut aku, padahal itu bukan daerah di Jawa Barat. Ini dia videonya dan tanggapan dari Bapak KDM tercinta juga. Buat kalian semua sehat selalu, bye-bye. Setiap peristiwa hari ini pasti dialamatkan ke KDM. Saya sampaikan ya bahwa berita tersebut, peristiwa tersebut terjadi bukan di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, bagi siapapun yang memposting berbagai aktivitas dan berbagai peristiwa, sebaiknya dijelaskan di mana kasus posisi itu terjadi agar mudah diidentifikasi dan mudah ditangani, serta tidak menimbulkan penebaran berita yang melahirkan satwa sangka atau praduga. Hatur nuhun, sehat selalu. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi telah mencairkan dana bantuan untuk para warga yang terdampak akibat penutupan tambang di Parung Panjang. Total bantuan sebesar 9 juta, tapi dibagi 3 bagian ya, jadi per bulan 3 juta. Dan alhamdulillah warga menerimanya dengan sukarela. Dan untuk Bapak supir yang kemarin demo, Bapak Aing pun
mencarikan solusi lah atau alternatif dengan cara nanti bakal diadakannya kredit mobil tanpa DP bagi supir tambangnya. Dan banyak warga yang hadir di saat itu bilang mau atas ide Bapak Aing. Tapi ya balik lagi kepada para supir, ingin itu mah mau terima atau enggak. Tapi kan Bapak Aing setidaknya sudah memberikan alternatif dan dana tunggulah kasarnya dengan bantuan tersebut. Dan total warga yang menerima bantuan itu kalau tidak salah 9.300 dengan total per penerima bantuan itu 9 juta dibagi 3 bagian, jadi 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ya, yang kemarin koar-koar, wah itu iya. Sabar. Dan mau mungkin Bapak Aing ngaku kena naon tanpa dipikirkan heula. Pasti aya lah nanti dana tungguna atau kebijakan kaharepna. Nu penting mah daek sabar intina mah.